Perhatian. Kalian sedang mampir ke channel yang membahas seputar PC. Bisa juga jadi tempat konsultasi. Asal jangan minta duit ke channel ini. Saya juga lagi sibuk nyari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua nih, saya kasih lihat sebuah prosesor dengan kemampuan onboard gaming yang bisa dibilang cukup luar biasa. Ayo, penasaran gak? Pasti udah ketebak dong dari kubu mana. Yang jelas bukan dari partai politik. Nah, daripada penasaran, simak aja video lengkap tes gaming prosesor satu ini. Ingat ya, cuma pakai VGA onboard. Selalu dan selalu. Biar semangat saya semakin tinggi, maka dengan ini saya nyatakan, tekan tombol subscribe, lonceng, thanks, komen. Jangan lupa transfer. Transfer nggak masuk. Agar cita-cita saya di tahun indah ini tercapai. Amin. AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz up to 4,0 GHz 4 core 4 thread. Nongol pertengahan tahun 2019 yang lalu yang secara nggak langsung berhadapan dengan Core i3 generasi 9. Namun sayangnya kemampuan onboard gaming kubu biru masih kalah telak dibandingkan kubu merah. Ya, prosesor ini punya VGA onboard RX Vega 8 di dalamnya. Luar biasanya masih juga ada barunya prosesor satu ini. Buset dah, ini prosesor gak ganti-ganti. Ganti dong, jadi Ryzen 3 5200G misalnya. Untuk harga barunya tergolong murah di angka 1,3 juta rupiah, sedangkan harga bekasnya di rentang harga 700 hingga 800 ribu rupiah. Idih, murah nggak tuh? Kemampuan Vega 8 ini kurang lebih mirip-mirip Nvidia GTX 550 Ti ataupun Nvidia GTX 650. Dan kelebihannya jelas, rendah daya dan punya fitur yang lebih baik tentunya, seperti dukungan DirectX 12 dan juga driver terbaru. Nah lo, apa nggak menggugah selera? Jadi kebetulan saya dapat pinjaman PC dari teman, dan kebetulan lagi dengan kondisi apa adanya, alias belum pernah dibongkar dari awal beli. Dan kebetulan juga saya mepet banget buat uji coba. Hidup penuh dengan kebetulan. Seperti biasa saya menggunakan driver terbaru dari AMD, Windowsnya Windows 10 versi 21H2. Kemudian dipakein RAM 16GB, PC 3200 mAh dengan konfigurasi dual channel. Dan VRAM-nya kebaca 2GB DDR4 yang nggak disetting-setting, alias dari sononya. Begitupun juga dengan BIOS pakai settingan standar bawaan pembelian PC ya. Ada beberapa game yang lolos uji coba di resolusi 1080p, tapi ada juga yang 720p. Ya namanya onboard gaming, masa ya dipaksa? Atit dong. Oke, lanjut aja kita bahas gamenya satu persatu. PES 2023. Yakin bos? Harus dong, hidup harus penuh keyakinan. Di sini resolusi kita mainkan di 1080p dengan settingan low tentunya. Dan seperti biasa, PES mendeteksi semuanya itu bad, buruk, jelek. Alah, kecuali RAM ya. Buset dah, game PES 1 ini remeh banget gak sih? Oke, langsung aja kita mainkan. Dan wow, biarpun frame rate-nya nggak nembus 60 fps, tapi bisa saya bilang nih, game berjalan cukup lancar. Cakep. GTA 5 salah satu game yang tetap eksis sampai saat ini. Biar kata tua banyak yang suka. Ini namanya makin tua makin gila. Tua keladi dong. Di sini resolusi tetap dipertahankan di 1080p dengan settingan bisa dibilang rata kiri. Dan widih, frame rate yang didapat masih cukup baik loh, di angka 40 hingga 50 fps. Cakep. AC Valhalla. Oke, lanjut. Sebenarnya nggak mengejutkan juga sih lihat hasilnya ya, karena saya udah pernah coba di Ryzen 3 2200G. Dan jelas dong, prosesor ini sanggup memainkan game AC Valhalla. Tapi ingat, jangan maksa. Resolusi di 720p dengan settingan low tentunya. Frame rate yang didapat masih cukup baik nih, di angka 38 fps. Far Cry 6, lagi-lagi di game satu ini settingan harus ngikut AC Valhalla karena game ini berat. Yap, di resolusi 720p settingan low dengan FSR mode performance. Hasilnya memang nggak mulus banget ya, sekali terjun bebas ya, tapi frame rate rata-rata tembus di angka 42 fps. Forza Horizon 5, lanjut game balap mobil.
Nah, di game Forza ini saya beranikan diri nih untuk bermain di resolusi 1080p dengan settingan low tentunya, dan hasilnya mantap jiwa. Frame rate-nya tembus di angka 40 fps. Ajib nggak nih? God of War, biar kata game berat, saya tetap bertahan di resolusi 1080p, settingan low, dan FSR mode performance. Hasilnya, game masih terbilang cukup lancar dimainkan. Ayo, kira-kira Nvidia GTX 650 sama 550 Ti bisa nggak ya main God of War? Nggak bisa dong, karena kepentok dari DirectX yang masih 11.0. Apex Legends. Oke, kita lanjutkan main game online pertama. Settingan low dengan resolusi 1080p. Awal-awal main frame dropnya berasa banget ya, tapi cuma di awal doang. Selebihnya masih cukup lancar dimainkan dengan frame rate rata-rata di angka 30 hingga 40 fps. PUBG di game satu ini main di resolusi 1080p, settingan very low, dan pakainya DirectX 11 saja ya, biar nggak terlalu membebani RX Vega 8 ini. Dan hasilnya ya bisa dibilang cukup memuaskan ya, dengan frame rate rata-rata di angka 30 hingga 40 fps. Genshin Impact main di resolusi 1080p dengan settingan lemes alias lowest. Biar kata dianggap enteng bagi sebagian orang, tapi menurut YouTuber Genshin, kalau dipaksain bakal nggak berasa nyaman. Dan dengan settingan ini pas battle cukup lancar ya. Frame dropnya berasa banget pas keliling lihat pemandangan indah dan mempesona. Selebihnya cukup lancar sih. Warzone 2.0. Kalau kalian masih ingat, saya benar-benar pusing nih pas uji coba game ini di Ryzen 3 2200G, yang mana gamenya gagal running. Sayang nih, waktu buat nguliknya terbatas. Maklum, kejar setoran buat cicilan. Dan ternyata di Ryzen 3 3200G ini gamenya bisa dimainkan loh di resolusi 720p, settingan paling minimum. Gamenya berjalan cukup baik dengan frame rate di angka 50 hingga 60 fps. Cakep. Valorant, oke, game online terakhir yang kita mainkan. Game satu ini bisa dibilang game yang paling bersahabat. Itu kalau di settingan low ya. Dan tentunya prosesornya harus mumpuni untuk bisa memainkan game satu ini. Dan jelas nih, Ryzen 3 3200G bisa mendapatkan frame rate yang cukup baik nih di atas 100 fps. Keren. Ada game-game lain yang masih bisa dibilang lancar dimainkan di prosesor ini. Ya, semacam Need for Speed Heat ya, cukup lancar dimainkan di resolusi 900p, settingan low, dan sebagian off. Kemudian ada juga game Resident Evil Village yang bisa dibilang cukup memuaskan dengan tetap bertahan di resolusi 1080p, settingan sadar diri tentunya, dengan frame rate di angka 50 hingga 60 fps. Dan Watch Dogs Legion nih di resolusi 720p, settingan low, dapat frame rate di angka 30-an fps. Jelas, AMD Ryzen 3 3200G memiliki performa yang bisa dibilang sedikit lebih baik nih dibandingkan AMD Ryzen 3 2200G. Bagi yang penasaran dengan performa prosesor Ryzen 3 2200G, cek link di deskripsi. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan performa gaming dari Ryzen 3 3200G dengan RX Vega 8 di dalamnya. Sekali lagi nih, mohon support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.